Tujuannya adalah untuk mengayomi, untuk mengatasi TPQ Al-Ittihad. Akhirnya berkembang juga, terbentuk yayasan, berkembang, terbangun juga bidang-bidang lain. Ada pemuda Al-Ittihad, ada majelis Al-Ittihad, ada juga baru terbentuk 1 bulan ini ada Rescue Ideal Falah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang sekedap sarang Pakwasis, sederek budaya dimanapun berada, juga seluruh pemirsa acara Bincang Sekedap Pakwasis. Kami membawa misi untuk bagaimana menyiarkan dan juga memberitahu kepada masyarakat umum tentang kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan dan juga hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Seperti kali ini kita juga hadir di TPQ Al-Ittihad dan kita banyak istilahnya mengetahui lebih lanjut tentang TPQ Ittihad tersebut. Kali ini luar biasa, kita bisa bersilaturahmi pada suatu tempat yang luar biasa pula, yaitu di TPQ Al-Ittihad, yang kebetulan hari ini juga sudah hadir pengelola untuk kegiatan TPQ. Sederek budaya, kita bersyukur karena pada situasi di mana masih pandemi ini, ternyata kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan baik, juga kegiatan-kegiatan yang bersifat religius. Karena kita tahu sederek budaya bahwa Purbalingga juga kaya akan kegiatan-kegiatan atau nuansa yang bersifat islami dan sangat religius. Kali ini kita sudah hadir, mohon izin, ya ini sederek budaya, kita kenalkan ada pengelola. Monggo kenalan dulu. Terima kasih sederek budaya, saya Suwarji, Karangmanyar. Kebetulan kami sebagai Ketua Yayasan Ideal Falah Karangmanyar
Terima kasih sahabat budaya. Salam kenal dari warga Karangmanyar. Oke, terima kasih Mas Warji atau Pak Warji ya. Pak Warji ya. Pak Warji, kita sempat dengar ada kegiatan yang dikelola Pak Warji, yaitu di TPQ Al-Ittihad. Al-Ittihad. Silahkan Pak Warji mungkin bisa menyampaikan apa terus bagaimana tentang kiprah TPQ Al-Ittihad yang bisa nanti disimak oleh sederek budaya di mana saja. Terima kasih sahabat budaya. Kaitannya dengan sejarah atau terbangunnya Yayasan Hidayatullah Falah itu bermula dari TPQ. TPQ, ya. TPQ itu ada sejak tahun 2006. 2006. Siap. Waktu itu santrinya baru sedikit. Iya. Nah, itu baru masih nebeng. Tempat mengajinya itu masih nebeng di Masjid As-Salam. Perjuangan ya. Perjuangan kebetulan dipimpin dibina oleh Kiai Pujianto. Beliau adalah lulusan Ploso Kediri. Begitu mukim, memang dari gurunya disarankan harus walaupun punya satu santri itu harus bikin pondok. Maka terbangunlah TPQ di masjid. Karena berkembangnya santri-santri saking banyak, sampai di akhirnya di tahun 2019 kami rekan-rekan memikirkan sekali kayaknya dengan banyaknya santri yang kayaknya dengan di masjid tidak muat, akhirnya inisiatif untuk membangun gedung TPQ. Maka dari itu agar bangunan, agar TPQ berbadan hukum, maka kami ada saran dari beliau Mas Purnomo, Mas Edi Susanto agar bikin yayasan. Akhirnya lah terbentuk pada tanggal 6 bulan 6 2020 terbentuk Yayasan Hidayatullah Falah yang tujuannya adalah untuk mengayomi, untuk mengatapi TPQ Al-Ittihad. Akhirnya berkembang juga, terbentuk yayasan, berkembang, terbangun juga bidang-bidang lain. Ada pemuda Al-Ittihad, ada majelis Al-Ittihad, ada juga baru terbentuk 1 bulan ini ada Rescue Hidayatullah Falah. Luar biasa. Karena di Yayasan Hidayatullah Falah itu ada 4 bidang yang perlu digarisbawahi, yaitu adalah bidang keagamaan, bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang organisasi. Kebetulan semuanya sudah ada di situ. Jadi alhamdulillah dengan adanya Yayasan Hidayatullah Falah semua bisa terayomi. Intinya seperti itu, karena sudah berbadan hukum. Alhamdulillah. Di TPQ tersendiri juga santri-santrinya banyak kegiatan. Salah satunya adalah Hadroh Al-Ittihad. Ada kegiatan lain ya yang dipimpin oleh Kiai Pujianto. Seperti itu. Baik, kalau sederek budaya menyimak, ternyata walaupun mungkin usia TPQ belum lama ya, ternyata kiprahnya sudah sangat luas dan berbagai lini, termasuk ada kegiatan pemudaan ya, tadi kegiatan sosial jelas ya, kemudian ada kegiatan kebudayaan dan utamanya mungkin kegiatan keagamaan ya Pak Warji. Pak Warji, kalau boleh tahu ini respon tadi sudah sampaikan ada tujuan dan sebagainya, respon di lingkungan sekitar bagaimana tentang penerimaan dari masyarakat? Kalau respon saya kira sangat antusias dari masyarakat, karena berawalnya Yayasan Hidayatullah Falah itu berawal dari kita kepemilikan lahan. Itu berawalnya. Itu lahan itu adalah dibeli itu dengan para donatur, para donasi infak itu dari masyarakat. Tanah seluas 26 ubin itu semua dari donatur masyarakat. Ada yang infak 1 meter sampai seubin, ada yang 10 ubin. Itu berawalnya. Sampai bulan ini, di bulan Ramadan itu semangat dan antusias dari masyarakat itu sangat luar biasa. Apalagi ada pengembangan bangunan yang insya Allah nanti untuk tahun depan 2023 itu rencananya akan dibangun dibuat pendidikan formal, yaitu TK Al-Ittihad. Jadi paginya untuk TK, sorenya untuk TPQ. Rencananya seperti itu. Siap. Oke, baik. Tadi disinggung juga mengenai tujuan dan kegiatan-kegiatan ya, Mas Warji. Nah, ini kalau boleh disampaikan, ini mumpung
Sederet Budaya bisa menyaksikan Mas Warji. Tadi sudah saya sampaikan mengenai tempat, terus nama dan sebagainya. Mungkin Sederet Budaya juga butuh juga untuk menghubunginya bagaimana kontak person ini? Kalau ada kontak person, kebetulan kami ada nomor rekening yayasan. Oh, gitu. Mungkin nanti bisa Share di itu teksnya di ya? tagnya ya, mungkin di tagnya nanti bisa dilampirkan. Ada nomor yayasan, ada nomor yayasan itu ada BRI, ada BNI, ada dua itu, ada nomor yayasan. Kalau ke personal ya berarti ke Kiai Pujianto. Oke, bisa ya. Mas. Oke, tadi asik sekali waktu menyimak disampaikan berbagai kegiatan ya. Berarti ini kalau kegiatan kepemudaan yang sudah jalan apa ini? Kalau pemuda kegiatan karena arah kami kepada pemuda karena pemuda adalah semuanya masih awam tentang keagamaan, tidak kami langsung suapi tentang keagamaan. Tapi kami suapi tentang kegiatan-kegiatan modern. Ada outbound, ada camping, ada kegiatan lain. Jadi itu tahap bertahap yang nanti endingnya juga keagamaan. Dan juga alhamdulillah dari pemuda tadi ada yang mau ikut mengaji Yan Bua. Yan Bua itu. Terus ada juga kegiatan-kegiatan ada hadro, ada gamelan itu, ada juga ada drum band juga ya. Jadi kegiatan-kegiatan pemuda Idul Falah. Baik, nyambung dengan yang disampaikan. Ternyata juga untuk kegiatan ini juga sampai juga di lini kebudayaan ya. Sederet budaya, kita tahu bahwa di Purbalingga ini kaya akan khasanah yang bernuansa Islami. Terbukti dulu pada saat masa penjajahan banyak juga para alim ulama, para kiai yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan ya. Dan juga mereka perjuangannya tidak hanya berupa fisik tapi juga banyak kebudayaan. Banyak dari para alim ulama yaitu mengembangkan semangat kebangsaan lewat kesenian juga. Berarti dalam hal ini bisa dihubungkan antara kegiatan yang bersifat religius dengan juga kebudayaan. Kita dengar di bagian Purbalingga bagian utara itu banyak kesenian tradisional semacam braen, semua itu juga di situ berawal dari para alim ulama ya, mengembangkan di situ termasuk dalam penyiaran agama Islam. Kita patut berbangga sebagai warga Purbalingga, Sederet Budaya. Pak Warji ini juga termasuk warga Purbalingga, sehingga kita harus berbangga dengan Purbalingga karena kaya akan khasanah kebudayaan. Ini pada kesempatan kebetulan kita berbicara masalah di kebudayaan yang bersifat religius. Sederet Budaya, perlu kita ketahui bahwa perjalanan penyiaran agama Islam di Purbalingga itu luar biasa. Banyak sekali peninggalan atau situs contoh yang nyata itu kita bisa tahu antara lain di daerah Onje. Itu juga pusat penyebaran agama Islam juga pada satu. Juga ada situs-situs semacam di situs Bandingan itu juga berawal dulu ada cerita atau yang mengisahkan tentang siar agama Islam. Tidak lupa juga kita yang menjadi kebanggaan yaitu ada di Ardilawet. Di situ juga petilasan Syekh Jambu Karang, di sana juga kental akan nuansa siar agama Islam. Dan ini menjadi milik Kabupaten Purbalingga. Tetapi ini menjadi kebanggaan semuanya. Saya yakin itu. Baik, Sederet Budaya Pak Warji, kayaknya asik sekali kita ngobrol tentang kegiatan TPQ ya Pak Warji. Nah ini Pak Warji kalau boleh kami tahu, kita kan tidak berhenti di sini ya, terus berkembang. Ini sebenarnya harapan pengembangan ke depan itu bagaimana sih? Arahnya mau bagaimana gitu? Ya kalau harapan kami khususnya dari TPQ ini memang harapan yang besar adalah dari masyarakat khususnya Karangmanyar dan luasnya masyarakat seputar Karangmanyar karena santri-santri sekarang sudah 170 itu 170 juga ada 20% itu dari lingkungan Karangmanyar ada dari perumahan penambungan, ada dari Mewek, ada dari Kabong. Harapan kami tidak hanya berhenti di sini tapi karena kami dari yayasan sebagai yang menaungi agar TPQ Al-Ittihad itu bisa berkembang lebih maju ke depannya, maka kami pun tidak henti-hentinya lah. Artinya yang pertama adalah memberi semangat kepada para santri, terutama para wali santri dan juga masyarakat Karangmanyar pada umumnya. Iya, baik. Pak Warji, ini juga terkait kegiatan
tidak lepas juga dengan kesinambungan atau mungkin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga ya. Selama ini yang sudah pernah terjalin atau mungkin ada komunikasi atau dengan pemerintah Kabupaten, karena saya dengar pernah juga dari santri-santri ini ada latihan di Dinas Pendidikan Kebudayaan dan sebagainya, mungkin boleh diceritakan itu? Ya, kaitannya dengan Dinas Kepemudaan, Organisasi Pemuda Al Ittihad itu kebetulan diberi peluang waktu oleh beliau rekan Purnomo, kebetulan beliau ada di Dinas Pendidikan, karena ada fasilitas alat seperangkat gamelan, maka dari pemuda-pemuda antusias sekali, ya sudah berjalan lah, sudah ada 6 kali pertemuan dan sudah dapat menghasilkan satu lagu ricik-ricik. Nah, itu luar biasa. Saya pun sebagai ketua yayasan tidak hanya berhenti sebagai ketua. Memang saya itu senang di musik. Apa itu musiknya lah. Maksud saya sama Pak Tomo saya di Biberan sebagai nabu kenong. Itu luar biasa memang. Harapan saya tidak hanya berhenti di sini juga. Harapan kami diberi kesempatan, diberi waktu, mohon kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami mohon pinjan alatnya nanti kepada mungkin beliau Pak Kepala Dinas agar memberi waktu dan alatnya agar untuk latihan pemuda Al-Ittihad, latihan gamelan. Baik ya. Jadi sederek budaya artinya kegiatan yang bersifat inisiatif masyarakat ini tidak lepas juga koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pak Warji, tadi disampaikan bahwasanya bahwa ini banyak kegiatan ya Pak Warji. Mungkin Pak Warji bisa disampaikan ke pemirsa dan sederek budaya tentang keberlanjutan lah harapan, termasuk ayo semua ikut mendukung TPQ Al Ittihad begitu mempromosikan ke masyarakat. Silakan Pak. Terima kasih kepada sahabat budaya dan kepada masyarakat luas Purbalingga umumnya. Kami mohon donasinya atas pembangunan gedung TPQ Al Ittihad yang ada di Kelurahan Karangmanyar agar kami bisa meneruskan pembangunan gedung TPQ Al Ittihad untuk kegiatan belajar mengajar para santri Al Ittihad Kelurahan Karangmanyar. Adapun donasi bisa disalurkan lewat nomor rekening di bawah ini, nomor rekening BCA dan nomor rekening BRI. Oke, baik. Saudara budaya, ayo kapan lagi kita bisa menyumbangkan, bisa berpartisipasi untuk kemajuan bermasyarakat, khususnya untuk TPQ Al Ittihad ya. Oke, dan juga pemirsa serta sederek budaya semuanya, kiranya momen acara ini sungguh luar biasa karena bagaimanapun kegiatan-kegiatan keagamaan adalah kegiatan positif yang jelas nanti kedepannya akan membentuk karakter bangsa. Saya kira ini semua setuju ya. Dan juga dalam situasi pandemi seperti sekarang ini dibutuhkan memang pendalaman ataupun pendekatan-pendekatan yang bersifat agamis. Untuk kesimpulan hari ini kegiatan, jadi intinya mari semua kita berpartisipasi untuk kemajuan Kota Purbalingga dan khususan untuk TPQ Al Ittihad disupport. Silakan. Kapanlah kiranya kita bisa untuk berpartisipasi kalau tidak dari sekarang. Seperti saat ini kita hadir di TPQ Al Ittihad, mari kita semua dukung, kita semua sengkuyung, kita semua berpartisipasi. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, jadi ini semua demi untuk kepentingan dan kemajuan Kota Purbalingga dan khususnya untuk TPQ Al Ittihad, semoga bisa berkembang, bisa semerambah dan bisa nanti banyak para santri yang belajar di situ dan otomatis membawa kemajuan di dalam kita bermasyarakat di Kabupaten Purbalingga ini, khususnya di daerah Karangmanyar. Kiranya itu sederek budaya dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita akhiri untuk kegiatan kali ini. Yang jelas, kapan lagi kita berprestasi, kita punya logo, Anda produktif, kami datang. Salam budaya lestari.